Oke, jadi hari ini Kak Nisa menggantikan sama siapa biasanya? Kak Ahsan ya? Ya, ya. Ya, jadi Kak Ahsan sedang berhalangan untuk mengajar hari ini. Jadi hari ini akan bareng sama Kak Nisa gitu. Gimana kabarnya, Kak Ihsan? Ah, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Oh ya, kelas berapa ini, Kak Ihsan? Kelas 3 SMP, Kak. Oh, di sekolah juga belajar ini AI juga? Enggak. Enggak. Oh, jadi hanya di... Tapi pemrograman juga di sekolah belajar. Pemrograman sih enggak. Enggak juga. Oh, jadi murni di sini ya. Mm. Oke. Sebelumnya kenapa tertarik belajar AI? Ya, penasaran. Mm-mm. Terus Terus pengen buat kayak ChatGPT gitu nggak? ah, pengen buat aplikasinya tuh gimana? Kalau dari Kaisan pengennya setelah aku ikut kursus AI itu pengen buat project kayak ChatGPT misalnya gitu nggak? Palingan project bikin apa ya? Bikin eh, karakter lah. Project apa? Sorry. Karakter gitu. Di Oh, iya ya. Ya, oke. Jadi mungkin udah dijelaskan sama Kak Hasan kalau misalnya di kursus AI ini kita fokusnya buat menggunakan AI untuk membantu ya. Misalnya kita butuh memproses teks, kita butuh membantu dia membuat suatu karakter misalnya itu bisa, tapi bukan yang membuat AI-nya gitu. Oke, kita lanjutkan ke lesson hari ini tentang coba bisa dulu. Oke, udah kelihatan ya. Hmm. Jadi hari ini kita masuk ke pelajaran lesson 2 ya, Hmm. menggunakan AI dalam tugas sehari-hari. Tapi sebelum itu kita coba review sedikit tentang materi kemarin. Kaisan masih ingat nggak tentang jaringan saraf buatan? Hmm. Yang kayak gimana tuh? Eh, proses sebuah proses Proses untuk untuk membuat sesuatu. membuat satu. Oke. Nah, jadi saraf buatan seperti halnya kita ya, manusia punya otak untuk mengamati sesuatu, untuk membedakan ya. Di sini ada rumput, di sini Hmm. ada hewannya gitu. Nah, jaringan saraf buatan ini juga teknologi yang meniru fungsi dari otak manusia yang kita miliki. Jadi dia bisa AI-nya itu bisa membedakan juga ini gambar apa, ini gambar apa. Nah, karena dia AI, dia itu membutuhkan banyak banyak contoh ya. Misalnya dia pengen mengenali rumput, dia harus punya 1.000 foto rumput gitu. Untuk Hmm. AI-nya bisa mengenali, oh ini itu pola rumput gitu. Nah, jadi Hmm. konsepnya AI adalah dia belajar dari data gitu ya. Eh, Semakin banyak data, maka semakin baik juga AI itu mengenali suatu objek gitu. Hmm. Oke, kalau ini 3 komponen untuk membuat Hmm. tadi jaringan saraf buatan. Dataset, Mm-mm, eh betul? eh algoritma training atau apa? Betul. Iya, Terus betul. Algorithm training. terus apa ya? Eh ah lupa. Yang satu lagi Oke, lupa. oke, betul sekali. Tadi ada dataset. Terus habis Ya, itu prediksi. datasetnya di training ya, pakai algoritma tertentu. Terus kita prediksi hasilnya seperti apa. Nanti kita uji. Hmm. Oke, kalau ini model bahasa besar atau
LLM ya, Large Language Model. Contohnya apa yang biasa dipakai Kaisan? Hmm, sebuah gambar atau apa ya? AI. AI apa yang biasanya dipakai Kaisan? Oh, Mm-mm, ChatGPT. betul. Nah, ChatGPT itu juga salah satu contoh dari model bahasa besar ya. Dia mampu mengenali teks, terus mengenali segala macam ya. Nah, di sini Hmm, ada translator, translation itu, terus ada hmm, asisten suara. Oke, nah sesuai sesuai namanya, model bahasa besar dia dilatih dalam sejumlah sejumlah besar atau banyaknya data set teks gitu dari internet. hmm. Oke, nah hari ini kita bakal belajar. Nah, kalau tadi Kaisan biasanya pakai ChatGPT itu buat buat apa biasanya? Eh, buat belajar palingan nanyakan sesuatu yang saya tidak tahu. Betul. Oke, itu adalah salah satu AI gimana dia bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari gitu ya. Dia bisa membantu kita untuk mengerjakan beberapa tugas yang misalnya kita pengen kita tidak tahu, terus kita juga membutuhkan ide-ide yang menarik gitu ya. Oke, nah jaringan saraf buatan itu juga bisa membantu tadi seperti yang Kaisan biasanya lakukan untuk membantu mencari informasi tentang Hmm, mata pelajaran misalnya ya. Terus juga di sini bisa membuat cerita contohnya. Terus menulis surat juga. Oke, hmm, nah sebenarnya banyak sekali ya. hmm, Banyak sekali AI itu membantu kita dalam menyelesaikan beberapa tugas. Oke, nah di sini semisal kita pengen nulis nulis email ke nenek gitu ya, menceritakan hmm, tentang liburan musim panas. Terus kita tanya chat GPT misalnya. hmm, Oke, bagaimana menyelesaikan? Kita pakai ChatGPT, kita pakai di sini ada prompt sederhana. Oke, kita coba ke sini ChatGPT ya. hmm, Oke, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Oke, loading ya. iya. Oke, oke, agak lama tapi kebayang nggak nanti kalau kita hanya menuliskan prompt seperti ini, dia akan menghasilkan langsung nggak dia bakal menghasilkan teks surat yang kita pengen gitu. Isinya itu sesuai apa yang kita pengen gitu nggak kalau dengan prompt yang sederhana kayak gini. Enggak. Nggak kan? Nah, Nah, betul. Kalau hanya dengan perintah yang sederhana, itu tuh dia tidak dapat menghasilkan sesuatu yang menarik gitu. Itu nanti hasilnya ya hanya liburan musim panas kebanyakan orang. Sedangkan kita juga punya cerita liburan kita sendiri gitu. Nah, jadi kita juga perlu, oke, di sini belum, oke, belum ada ya. Coba deh. loading. Oh ya, tutup loading ya. Oke. Jadi ini tadi contohnya, ini adalah cukup umum, dia belum yang detail atau sesuai apa yang kita inginkan. Nah, gimana caranya biar kita bisa membuat suratnya itu sesuai apa yang kita inginkan dan apa yang kita alami gitu. Nah, kita menggunakan pola seperti ini. Di sini ada tindakannya itu apa? Misalnya menulis surat ya. Jenis Iya. teksnya. Di sini ada email. Jenis teksnya itu mau email, mau surat, atau mau
Misalnya bisa surat yang formal atau surat informal. Misalnya lewat WhatsApp itu juga bisa. Nah, keterbatasan ini contohnya kita pengen nulis suratnya itu eh, sebanyak dua paragraf atau satu paragraf. Terus satu paragrafnya kita harus misalnya minimal 5 kalimat. Nah, itu bisa ditambahkan di sini keterbatasannya. Nah, baru di sini topiknya kita tambahkan ceritakan yang detail. Misalnya liburan musim panasnya jalan-jalan ke pantai apa. Terus aktivitasnya apa saja. Itu kita ceritakan secara detail di sini. Nah, ini adalah bentuk prompt yang udah kita susun dari tadi ya. Dari yang Iya. tindakan jenis teks keterbatasan sama topik. Kita susun menjadi seperti ini. Nah, bantu aku menulis email, ceritakan tentang, nah ini momen-momennya. Nah, kalau kayak gini, kita akan bisa menyesuaikan suratnya itu sesuai apa yang kita pengen. Karena udah kita tambahkan perintah yang lebih rinci. Hmm. Gitu. Nah, jadi seperti ini contohnya. Hmm. Nah, di sini ada memetik stroberi, raspberry, gitu. Nah, ini akan lebih detail. Nah, nanti semisal belum eh, perintah satu, perintah pertama itu juga belum sesuai, kita olah lagi promnya atau kita olah lagi perintahnya biar bisa sesuai gitu. Tapi yang paling penting adalah memberi bagaimana kita memberi perintah ke AI-nya gitu ya. Jadi harus yang detail juga karena kan AI itu kan apa ya istilahnya itu ngikut ya. Dia itu ngikut apa yang kita perintahkan aja gitu. Ketika kita Hmm. perintahkan sederhana, ya dia bakal menghasilkannya ya sesuai yang sederhana, yang umum-umum aja. Tapi ketika kita pengen yang lebih rinci, lebih detail, itu dia juga bisa menyesuaikan gitu. Oke, di sini juga ada, kita bisa tambahkan si AI itu kalau misalnya ChatGPT dia udah karena dia belajar dari teks yang banyak ya di internet. Dia juga tahu gimana gaya gaya cerita yang emosional, gimana gaya cerita yang menarik, terus yang menyenangkan gitu. Dia juga sudah paham. Nah, kita perlu tambahkan tuh kayak gitu. Misalnya kita pengen pengen menghasilkan sesuatu cerita yang lebih emosional gitu. Si Hmm. AI-nya itu juga bisa gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membuat tadi. Pakainya adalah topiknya apa, keterbatasannya bagaimana, pengen dibuat berapa panjangnya, terus pengen pakai bentuk teks yang apa, pengen pakai font yang apa, itu juga bisa gitu. Hmm. Oke, sampai sini dulu udah kebayang. Udah. Kaisan, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Enggak. Oke, kita bisa langsung buka LMS Algonova-nya. Oke. Kita ke lesson yang kedua ini. Terus di sini ada dua ya, ada dua Hmm. tugas. Oke, terus yang pertama dulu, ini tadi materi, terus ini soal-soal ya. Ini Hmm. beberapa doa bisa jawab. Nah, terus di sini, oke, di sini juga gunakan ChatGPT untuk menulis surat kepada teman yang telah pindah ke kota lain. Di sini diklik aja dokumennya. Oke, udah selesai. Nah, setelah itu dibuat salinannya ya. Hmm. Salinannya caranya seperti ini, make copy. Ini langsung aja. Oke, terus. Nah, di sini ada tugasnya. Ada tugas satu ini. Jadi gimana caranya? Nanti Kaisan buat perintah untuk menulis surat ke teman kamu yang pindah ke kota lain.
nanti boleh di otak-atik seperti tadi, ditambahkan perintah yang lebih rinci. Ditambahkan Hmm. keterbatasannya ya, misalnya pengen 2 paragraf, terus dengan gaya tulisan yang gimana gitu nanti ditambahkan. Terus perintahnya di copy aja ke sini. Hmm. Ya, terus nanti hasilnya dari ChatGPT langsung di copy ke sini aja. Oke. Gitu. Oke. Nah, nanti coba tugas 1 sama 2 dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti Hmm. misalnya udah, nanti ini aja, di share link aja. Sudah paham? Di Hmm. sini share link, terus ini diganti anyone with the link, terus copy link, kita pastekan ke sini. Hmm. Oke, gitu aja ya. Oke. Oke, boleh langsung dikerjakan dulu? Share screen. Ya, boleh share screen. Oke. Ini. Waduh. Loading. Oh ya, oke. Pen. Hmm. Hmm. Itu yang kursus 2 itu udah kebuka. Oh, Nah, oh. itu udah kebuka. Ini yang Hmm. pertama dulu. One. Udah. Pan. Hmm. Yes. Oh, oke. Oke, oke nggak apa-apa. Atau Udah. mungkin kadang itu ada itu MacBook ya, ada Safari yang Ya. kebuka lainnya mungkin Hmm. nggak ada ya, cuma satu. Oke nggak apa-apa, sambil ditunggu aja. Oke, ada. Mm-mm. Jadi kalau dia tekstual, Hmm. dia bekerja pada sejumlah besar data teks. Ini ya. Yang kedua, oke, sip. Oke, terus tadi apa? Gunanya prompt atau perintah. Oh, oh. Oke. Nah, di situ ada perintah yang buruk. Oh. Udah paham ya? Iya. Oke, sip. Ah. Oh. Oh. Oke. Dokumen. Ya, terus di make copy dulu. Copy. Hmm. Oke. Eh, oke, ya. Oke, langsung aja. Heeh, make copy. Oke, nah itu Oke. tadi salin. Oke. Ya. Maaf.
Oh, 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 Oke, dengan gaya apa emosional, misal. oh, ya, bang. Hmm. Oh. Di dalam apa ya? Terus ya. Oh, Di dalam apa? Contohnya. oh, Oke, hmm, misal tuliskan sebuah surat itu melalui apa? Itu juga bisa. Tuliskan sebuah surat melalui email atau melalui WhatsApp. Itu juga bisa. Terus juga ditambahkan batasannya. Pengen sebanyak berapa paragraf. Itu juga bisa. dan dalam Mhm. dua paragraf. Ya, boleh. Oh, Boleh. ah. Astaga. Alah, Kenapa? kepencet ini. Oh, masih pengen diedit. Ah, Oh, ini aja. Pak editnya pakai ini. Atas apa? ini. Ini, oh ini. Ya, betul. Nah, itu bisa Ah, buat edit terus nanti langsung send aja. baik. Baik. Well, legend. Hmm. Kamu suka main ML ya? Ya. Oh, oke. Ah, apa ya? Eh, normal apa ya? Boleh, boleh. Sama. Dah. Oke. Oke, gimana? Menurut Kaisan hasilnya? Ya, lumayan. Lumayan ya. Beda pasti ya kalau misalnya nggak dikasih. Itu oke. Heeh. Yang Ini. perintahnya, itu di copy aja Oh, ke hasil nah. Eh, kasih lah. di Ah, CTRL-Z aja. ah, Oke, dihapus dulu, boleh. Mm-mm. Hasil, ini. oke. Perintahnya yang tadi di copy aja. Udah. Eh, belum. Oke. Ya, nggak apa-apa kayak gitu aja. Nah, terus yang tugas dua itu
Eh, Ya. lalu per- apa tadi? So, di sekolah ikut OSIS nggak, Kaisan? Enggak. Oh nggak. Ah, Ikut apa? Organisasi apa? oh, kalau organisasi sih Ekskul. nggak ada. Ekskul futsal sih. Nah, boleh tuh. Mau menyelenggarakan lomba futsal, misal. Oke. Hmm. Langsung. Untuk udah. Futsal. Tuh kira terus. Oke, diedit dulu. Lomba futsal. Misal dalam rangka apa 17 Ah, gitu ya, 17 Agustusan ah, misal. Naga. Ah, Atau hari apa hari jadi sekolah misal. hari. Ah, hari. Apa? 17 Agustus. Hmm. Asus. Ah, ah, Formal sama apa satu lagi tuh? Yang versi sopan Kak. Formal boleh dengan gaya formal dan sopan gitu juga bisa. Oh, bisa juga. Mm-mm. Alah. Paragraf. Ya, eh, ah, apa? Diselenggarakan apa? Misal boleh itu sesuai kreativitasnya Kaisan aja. Ntar, Kak. Ah, melakukan minat dan eh ya kan minat Hmm. sis dah oke. Oke, itu juga udah cukup sih. Sebenarnya udah cukup detail. Hmm. Oh,
Oke. Boleh di copy dulu. Nah, ini. Ah, apa lagi? Oke, boleh di-share dulu itu. Linknya nih. Share, Oke. delete, copy Terus link. Ya deh. ya, paste. Nih, Oke, terus itu diklik aja. langsung klik. Tuh, terus centang dulu yang hijau. Nah, Nih. ah, Oke. Oke, terus next itu. Nah, di situ ini simpan hasilnya dalam sebuah dokumen. Oke, ini boleh dibuat dulu di sini. Ini boleh di copy. apa nih ini? Ya, dari yang menulis surat itu, dari menulis surat. Nah, dari setelah di Eh, copy nanti ditambah-tambahin aja dimodifikasi di promptnya. ah, eh, eh, hmm, oh, Oke, di copy dulu ke ChatGPT-nya. oke. Coba di otak-atik dulu promptnya. Ditambahkan. Itu masih ada yang kurang apa gitu ya. Ah, ah, itu, oh, eh, eh, oh, ah, eh, Oke, oke, boleh, boleh. Oke, nah di situ misal deskripsi acaranya, pengen tempatnya di mana, terus perkiraan jumlah pesertanya, pengen berapa ribu tim. sopan, di aula sekolah, Oke, boleh. oh, oh, eh, oh, 20, salah, 11, 10, hmm, ah, 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 Oke, udah. Nah, coba dibuka yang kopi. Oh, belum. ah, Oke, oke. belum, Ya, dilanjutkan dulu aja. Sorry. apa, Oke.
Hmm. Eh, hmm, hmm, hmm. Nih, udah. Gini aja langsung, Kak. Ya, nggak apa-apa. Gitu juga udah cukup. Hmm. Oke, hasilnya udah keluar. Nah, itu coba hasilnya di copy. Langsung ini copy. Tuh. Oke, terus coba buat file baru. Yang baru. Boleh di Word atau di sini nggak apa-apa. Oke, coba buka yang copy Nah, lewat sini. Gdocs ini. Yang ini. Heeh. Ya. Nah, dan dulu. Oke, nah dibuat coba file, Ah, terus buat iya. baru. Coba. Oke, terus new, dokumen. Mm-mm. Oke, nah paste aja di situ. Astaga. Mm-mm. Gini. Oke, coba pakai share aja, share link. Curly. Ya, sama kayak tadi. Nah, Oke. Hmm. Jadi situ. dah. Oke, Eh, oke. Mm-mm. Oke, sip. baru. Udah. Oke, udah. Nah, yang terakhir itu juga. Oke, itu sebenarnya tugas bonus. Itu Bonus. nanti ya. Nah, kita coba lanjut sebentar ke materi berikutnya. Oke, Kak Nisa share screen dulu. Oke. Tadi yang sebentar. Gini ya. Oke. Nah, yang ini. Nah, tadi AI dalam membantu pekerjaan sehari-hari itu juga bisa disebut sebagai asisten kita ya. Karena kita pengen apa, kita pengen buat apa, dia bisa membantu. Tadi buat surat, buat proposal misalnya ya, dia juga bisa Hmm. bantu. Nah, kayak ChatGPT Eh, tadi, dia kan model bahasa besar ya, atau large language model. Itu dia punya banyak sekali kemampuan ya, dia bisa mencari informasi. Tentunya dari yang di internet itu dia punya pengetahuan yang banyak banget AI-nya. Terus eh, dia bisa mempersingkat dari teks yang panjang itu ke teks yang singkat aja tapi tetap ada inti informasinya. Itu dia bisa kompresi teks. Terus juga dia bisa menerjemahkan ya, misal dari bahasa Indonesia ke Inggris atau bahasa Inggris ke Itali misalnya. Nah, dia juga bisa hmm. terjemahan teks. Terus juga pembuatan ide tadi menghasilkan ide untuk tulisan seperti yang udah dilakukan Kaisan tadi. Terus juga pemeriksaan tata bahasa. Misalnya kita punya teks bahasa Inggris, kita belajar ya. Kita belajar bahasa Inggris terus Eh, misalnya membenarkan grammar gitu. Itu juga bisa. Oke, nah ini contohnya kompresi teks tadi dari teks yang panjang. Dia bisa menyederhanakan teks tapi dengan mempertahankan inti informasinya. Misalnya dari ini, kompresi teks menjadi 100 kata. Misalnya dari cerita ini, dia kompres teks menjadi 100 kata dengan tetap mempertahankan ide dasar dan contohnya. Misalnya, ini adalah contoh perintah untuk kompresi teks. Gitu ya, jadi meringkas untuk
Hmm. Sebutannya adalah meringkas. Oke, nah Oh. terus aturan apa aja yang kita pakai? Di sini pastinya tulisannya harus jelas. Hmm. Dia harus spesifik. Seperti tadi, kita pengen meringkasnya itu menjadi berapa kata atau berapa kalimat. Terus dengan mengambil eh, informasi atau inti atau ide pokoknya itu apa gitu. Nah, kita harus spesifik. Terus ini juga bisa tentukan target siapa yang pengen baca. Misalnya, kompres teks ini menjadi 200 kata untuk seorang pelajar kelas 8 misalnya. Itu juga Hmm. bisa. Terus tujuannya itu untuk ringkasan atau untuk mempersiapkan presentasi untuk buat PowerPoint itu juga bisa. Nah, Hmm. terus selain itu aturan kedua itu memberikan konteks. Dia ada spesifik teksnya, semakin lengkap itu semakin eh, atau semakin banyak konteksnya, semakin spesifik, semakin baik pula AI-nya itu dalam memaknai atau memahami perintah kita. Terus juga ini topik khususnya, pengen topiknya itu apa, kita jelaskan aja topiknya juga. Kita perlu spesifikkan. Terus di sini juga ada kata kunci. Jika ada kata atau konsep yang perlu disimpan dalam teks kompresi, misalnya eh, kompres teks ini dengan mempertahankan kata kunci bahasa Inggris atau istilah bahasa asing, itu juga bisa. Oke, Hmm. terus yang aturan ketiga itu memberikan batasan atau parameter. Kayak tadi ya, yang udah Ya. Kaisan lakukan tadi, contohnya formal, terus kalimat itu harus berapa, paragrafnya Hmm. harus berapa. Gitu. Nah, ini untuk pemeriksaan tata bahasa dan gayanya tadi. Oke, nah ini AI jaringan saraf buatan itu, kalau misalnya tadi ya kita menganggapnya wah dia dia keren banget bisa membuat se semua yang kita inginkan gitu, tulisan apapun dia bisa gitu. Nah, tapi dia juga nggak sempurna, dia juga pasti ada salahnya, dia nggak akurat, dia kadang typo pun juga bisa ya, si AI itu typo tuh juga bisa gitu. Nah, oleh Hmm. karena itu, semisal Kaisan mengerjakan tugas terus dengan bantuan AI itu kita juga perlu mengevaluasi juga ya, kita perlu ngecek ulang gitu, karena memang nggak tidak selalu sempurna gitu AI-nya. Oke, itu aja deh yang mau ditanyakan dulu tentang materi kedua. Enggak. Enggak? Oke, boleh dilanjutkan ke yang kedua ini. Oke, Hmm. boleh share screen lagi. Oke. Hmm. Mm. Oke, coba kita daftar intisari betul, menyelesaikan teks betul, menciptakan karya unik. Oke, jadi itu bisa diklik ya jawaban yang Hmm. betul. Mm-mm. Oke, jadi dia sebenarnya nggak bisa memberikan ramalan cuaca karena dia hanya berdasarkan data gitu ya. Oke, itu Ya. boleh langsung di next aja ke yang kedua. Mm-mm. Oke, di situ juga sama perintah bagus sama buruk.
Sip. Nah, sama kayak tadi. Oke, di make copy dulu file. Mm-mm. File, 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 Oke, copy. copy. Mm-mm. Oke. Nah, di situ dia kompres teks ya. Berarti, ya, ah, ya, ah, Mm-mm. hmm, ah, tentang, Mas, topik apa yang diminati Kaisan? eh, Topik olahraga, misal, ya, bebas. tentang, Harry Potter, Harry Potter, Hmm. dan, eh, apa, tentang, hmm, Oke, gitu hmm, juga boleh. Itu udah termasuk detail juga. hmm, hmm, eh, eh, salah, Oke, yang tadi ya. Oke, betul yang atas. eh, Yang di salah, hasil sini ya. eh, apa yang salah, ah, ah, Oke, nah terus di situ juga membuat pertanyaan. hmm, Misal di situ buatlah pertanyaan tentang topik apa gitu. Buat 5 pertanyaan. buatlah 5 pertanyaan. Mm-mm, Eh, tentang untuk mapel apa misal bebas. Merdeka, Mm-mm. Dengan model soal apa? Misal isian atau apa? Pilihan ganda. ada, eh, uh, Oke, coba dilihat dulu hasilnya. Oke, boleh kalau mau diedit.
Mhm. Rangkaian ganda. Ganda. Nah, Oke. Gimana tuh? Coba kita lihat hasilnya ChatGPT. oh, Hmm. Ya, ya. Oke, udah ada kunci jawabannya juga tuh. oh, oh. Ini hasil. Mm-mm. Langsung semuanya aja di copy. Tuh. Oke, terus yang bawah tadi terjemahan. Nah, di situ menerjemahkan. Misalnya punya terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa apa gitu. Oh, kalau uh, s- bara Mhm. di bahasa Inggris gitu. Oke. Ya, di situ juga ada alternatifnya juga. Eh, Berarti orang kayak ya. Eh, Hmm. Detail. Atau mau edit dulu. Oke, boleh. Oke. Ah, wes, sudah. Ah, Oke, nah itu terus yang terakhir. Oke, eh itu nggak apa di-share dulu aja, ini di copy share. linknya. Mm-mm. Nah, ini. Oke, udah copy link. Mm, Next. Oke. Oke, nah di situ apa? Buat 5 pertanyaan. Oke, sebenarnya ini bisa boleh di tadi. Oh, Sebenarnya ini adalah yang udah dibuat sama Kaisan tadi. Jadi linknya sama nggak apa-apa. oh, Mm-mm. Oke, coba yang ini tadi. Nah, eh, ini juga sama. Oke, nah yang terakhir tadi belum ya? Berarti ya yang eh. oke, itu boleh di nanti ditambahkan aja ke Google Docs yang tadi, yang copy tadi ya, berarti ya. Oke. Mm-mm. Baik. Oke, nah boleh tadi Eh, di sini kayaknya tadi ya. Nih. eh, Mm-mm. Oke, nah di situ pemeriksaan tata bahasa.
Oh, berarti bikin teksnya dulu saya. Oke, tadi itu kesalahan teks. Boleh. Teksnya Misalnya, dulu. mungkin tadi gampangnya punya kalimat bahasa Inggris, terus benarkan grammarnya sesuai dengan grammar yang benar. Oh, Tuh, misal. Mm. eh, oh, oh, Oke. eh, Oke. Terus coba diperbaiki grammarnya. Mm-mm. oh, oke, Mm. gitu. Oke, boleh. Langsung di send. Gaya Hmm? sopan. Oke. Oh, Oke. Boleh langsung di copy aja. ya, Mhm. Oke, ya, langsung semuanya aja. Heeh. ya, Biar kita ya, tahu hasilnya dari ChatGPT. Oke, terus oh, di share link lagi. ya, Mhm. Copy lagi, link, terus pastekan ke yang tadi. oke, nah, Oke. oke, Oke, udah. Oke, udah selesai semua tugasnya. ya, Oke, jadi hari ini kita, sorry, sorry, saya Kak Nisa, habis. Oke, hari ini kita udah belajar gimana mempraktekkan ya, AI itu ya, bisa membantu kita untuk menuliskan surat, menuliskan teks, sesuai apa yang kita inginkan, tapi dengan kita menambahkan tadi ya, secara detail di perintahnya. Kita memakai tindakannya apa, kita juga memakai keterbatasan, pengennya oke, seperti apa nanti hasilnya. Terus juga untuk topiknya, kita akan spesifikkan agar hasilnya itu sesuai. Nah, terus selain itu tadi kita juga belajar AI sebagai asisten tadi, dia punya untuk menghasilkan eh, ha- output atau hasil teks yang lebih berkualitas atau sesuai yang kita inginkan, dia punya tiga aturan. Yang pertama, tulisannya harus jelas, tugasnya itu harus oh, spesifik, targetnya harus spesifik. Terus aturan kedua, dia harus konteksnya harus spesifik juga. Terus topiknya, kita ceritakan pengen topik apa. Terus kita juga kasih kata kunci yang pengen kita simpan atau pengen kita tambahkan itu apa. Terus aturan yang terakhir, aturan ketiga,
itu kita berikan batasannya itu pengen seperti apa, panjangnya, gayanya, nadanya. Nah, kita juga berikan parameternya. Dia pengen ada poin-poin tertentu nggak? Dia pengen ada eh, hal yang ditekankan pada teks itu atau enggak gitu. Oke, ada yang mau Oke. ditanyakan dulu, Kaisan, sebelum kita tutup kelas kita hari ini? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ke Ahsan gitu ya. Karena Oke. selanjutnya akan ke Ahsan terus. Oke, terima Oke. kasih Kaisan udah mengikuti kelas malam hari ini. Ya, Ya, Kak. nanti Makasih. kan Kak Nisa kirimkan untuk kelas feedback sama recordingnya ya, gitu. Ya. Oke, selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya. Oke, Assalamualaikum, Kaisan. Waalaikumsalam.